Yesus adalah satu-satunya penolong yang setia. Amin. Dia Bapa yang sangat setia. Amin. Dia Bapa yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ada amin. Mari saya jemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau serukan sama-sama. Yesus penolong yang setia. 3, 2, 1. Yesus penolong yang setia. Sekali lagi. Yesus penolong yang setia. Lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Yesus penolong yang setia. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Yesus. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita satukan roh kita. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Raja Yesus Tuhan. segala raja. Kami sembah Yesus. We worship Kami you, muliakan Lord. Yesus. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus penolong yang setia. Dia Bapa yang baik, sangat baik. Yesus, haleluya. Kami sembah Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus hadir. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Oh, ralabaya-ralabase. Yesus, Yesus Tuhan, Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Yesus yang terbaik. Dia Bapa yang baik, sangat baik. Yesus, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh,
Tuhan Yesus, yang padanya setiap Tuhan lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus Raja segala raja, yang layak ditinggikan, layak disembah, yang kuasanya, kasihnya tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, lawat kami malam hari ini Tuhan. Lawat kami sementara kami menyembah Yesus. Sementara kami mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tuhan melawat kami di kursi kami masing-masing. Yang di belakang, di depan, semua mengalami jamahan Tuhan malam hari ini. Dan sementara kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau berjanji firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Lawat kami setiap kami malam hari ini. Yang terikat dibebaskan malam hari ini. Yang terbelenggu mengalami pemulihan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami melihat bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kami matraikan ibadah malam hari ini. Tidak dengan nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah memuji Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, salami kiri kananmu dan katakan, percaya Yesus penolong dalam hidupmu. Saya persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Jalan kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi dari awal katakan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
dari awal, katakan. Saat ku berjalan, kasih amin, amin. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Yesus bersamamu lebih lagi dari awal, katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah. benar Tuhan, kami tidak takut. Yes, karena yes, katakan kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih Tahu yang terbaik. Amin. Dia pulihkan hidupmu Bapak Ibu. Yes. Amin. Amin, amin. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, percaya dengan imanmu, katakan. Tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidup. Yes Lord, ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Yes Lord, penolong yang setia. Lebih lagi, kau lebih tahu yang terbaik Tuhan. Kau berikan dalam hidup kami. Yes Lord, pulihkan kami Tuhan. Serah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Dia penolong yang setia, bisa berikan kemuliaan yang terbaik buat Yesus. Katakan, tahu yang terbaik, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah. ku percaya. Kami percaya Yesus, hanya Yesus penolong. Lebih lagi, katakan kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin, amin. Ya Tuhan, ku hanya Yesus penolong. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu. oh ralabasyara labayara, oh ralabasyara labayara labasyara. Yes, kau sanggup Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Benar Tuhan, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia.
hanya untuk-Mu. Lebih lagi, jemaat terus menyembah. Semua jemaat Tuhan akan alami perjumpaan malam hari ini dengan Yesus. Akan ada terobos. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat masalahmu. Tuhan melihat pergumulan hidupmu. Dan malam hari ini Tuhan akan menjadi penolong yang selalu setia. Mari jemaat, perdengarkan suaramu. Lebih kuat lagi menyembah Tuhan. Syaralama yaralama syaralama se. Yesus. Yesus, panggil nama Yesus Bapak Ibu. Sebut nama Yesus. Yesus pasti menolong hidup kita. Yesus pasti akan menolong hidup kita. Yesus.
menyembah Tuhan. Kami menyembah. Nyatakan dirimu, nyatakan dirimu dengan lembut. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, tanganmu tinggi, sembah, katakan Yahweh, Ra, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Panggil nama Yesus, Yahweh, Yahweh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai.
kami perlukan namamu Tuhan, tidak terkalahkan segala hormat dan kuasa. Yesus, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu hanya nama Yesus, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu Tuhan, sambil mengangkat tangan tinggi bagi Yesus, katakan jemaat Rupe dengan lembut seru. Nyanyian pujian bagimu Tuhan.
Satu kali lagi anak muda yang di belakang suaramu bagi Yesus. Katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi bagi Raja. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakni sembah. Sekali lagi beri kemuliaan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Yesus dahsyat. Yesus, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakni. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakni sembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Serukan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Amin. Mendengar nama Yesus, percaya badai Dia teduhkan di dalam nama Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dengan kemuliaan sekali lagi, serukan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Serukan. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi dengan iman. Tiada janji seperti yang ada padamu. Agar setiap kairos yang Kau berikan, setiap kesempatan yang Kau berikan tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau tidak pernah menuntut kepada kami dari apa yang tidak Kau berikan. Tapi Engkau menuntut dari apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sampaikan firman-Mu, mampukan hamba dengan cara yang sederhana, agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu minta roh hikmat, wahyu, pengertian, pengenalan akan Tuhan, turun dan memerdekakan hidup kami. Kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui ini akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk, silakan. Well, shalom semua. Tuhan Yesus baik, amin. Saya bersyukur pertama-tama kepada Tuhan karena buat saya setiap kali ada kesempatan untuk melayani itu adalah
buat saya adalah bagian daripada penyembahan saya. Ya, yang kedua saya bersyukur buat Bapak dan Ibu, ya, buat undangannya juga buat semua saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, tadi kita berkata janji Tuhan, tiada seperti janji Tuhan. Sekarang saya tanya, janji Tuhan pasti terjadi enggak? Ya, tapi tidak. Ingat saudara, yang namanya janji itu dua belah pihak. Nangkap? Tuhan itu kalau Anda baca di Alkitab ya, Tuhan berkata begini, dari pihakku dia memberikan janji. Tapi dari pihak Abraham ada bagian yang harus dibuat. Amin. Sekarang Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancanganku atas kamu. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh. Sekarang saya tanya, yang namanya rancangan atau rencana itu udah terjadi belum? Itu bisa tidak terjadi. Karena apa, saudara? Dengarkan baik-baik. Manusia kita ada free will. Ya, manusia kita itu punya kehendak bebas. Kalau Anda mau hidup seperti jalan Tuhan, maka apa yang Tuhan mau itu akan terjadi. Amin. Masalahnya saudara, seringkali caranya Tuhan, maunya Tuhan, jalannya Tuhan, itu enggak seperti yang daging kita mau. Kita punya kecenderungan untuk mau milih jalan kita sendiri. Tapi kita mau hasil. Nangkap enggak? Makanya kalau saudara baca di Alkitab, seringkali Tuhan berkata begini kepada orang-orang yang sakit, maukah kau sembuh? Seharusnya dia nggak perlu tanya, betul nggak? Udah jelas dia mau sembuh. Cuman seringkali ada orang mau sembuh tapi dengan caranya. Makanya Tuhan ketika Tuhan berkata, maukah kau sembuh? Dengan kata lain Tuhan berkata, lu kalau mau sembuh, ikuti cara dan jalan saya. Nangkap saudara? Seringkali kita mau hasilnya, kita nggak mau jalannya. Amin. Kita mau penyertaan Tuhan, tapi kita nggak mau Tuhannya. Amin. Anda kalau lihat di Alkitab ada cerita saudara, umat Israel berhadapan dengan bangsa Filistin, dan mereka berkata, wah ini kita kalah nih. Yuk kita bawa tabut. Karena tabut itu melambangkan penyertaan Tuhan. Ya toh? Tabut itu melambangkan terobosan. Tabut itu melambangkan perjanjian. Mereka baca di Alkitab. Mereka bawa tabut, justru kekalahannya lebih besar. Amin. Karena apa? Mereka mau caranya mereka. Mereka mau penyertaan, mereka mau berkat, tapi mereka nggak mau mengenal hatinya Tuhan. Amin. Saudara mau hidup dalam anugerah Tuhan? Amin. Saudara, apa yang saudara punya hari ini, hidup kita ini sangat fragile saudara, kalau tidak dalam anugerah Tuhan. Hukum di dunia ini cuma dua. Hukum di dunia ini cuma dua, saudara. Hukum yang pertama adalah hukum yang namanya hukum rimba. Betul? Anda punya kekuatan, Anda punya kemampuan, Anda punya backing, Anda naik. Sementara yang lemah ditindas. Tapi yang kuat semakin kuat. Tapi ada hukum yang kedua yang di bumi ini yang pasti. Yang di muka bumi ini yang pasti hukum yang kedua, saudara tahu apa? Hukum ketidakpastian. Yang kau punya hari ini belum tentu besok kau punya. Yang kau lihat hari ini belum tentu besok ada. Saya ada terlalu banyak lihat orang kolaps dalam hitungan waktu yang sangat singkat.
Bahkan sesuatu yang dikatakan sudah pasti. Dengarkan di Alkitab berkata begini, cuman satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Dia. Amin. Artinya apapun yang di luar Tuhan itu enggak ada jaminan. Enggak ada anugerah. Amin. Apapun yang Anda merasa kau miliki, itu udah milikmu. Saudara dengar, kalau itu saudara berkata milikmu, hukum di muka bumi ini adalah ketidakpastian. Tapi kalau milik Tuhan kekal selamanya. Amin. Termasuk hidupmu, mimpimu, masa depanmu. Kalau kau serahkan kepada Tuhan, dengarkan baik-baik, Tuhan gak pernah kolaps. Tuhan tidak pernah turun ke bawah. Dia akan bawa kau semakin naik. Semakin naik. Semakin naik. Semakin mulia. Jalan hidup orang benar. Kian lama kian terang. Sampai rembang tengah hari. Amin. Anda akan semakin naik. Itu namanya hidup dalam anugerah. Amin. Nah, saudara, tadi kita bahas soal anugerah. Nah, anugerah itu bentuknya seperti apa sih? Anugerah ya. Anugerah itu bentuknya seperti apa? Ya. Anugerah itu saudara, bentuk anugerah adalah saudara semua yang baik, semua yang sempurna, datang daripada Tuhan. Itu anugerah. Anugerah itu apa saudara? Anugerah artinya Anda terima peninggian. Amin. Anda diangkat bukan karena kesanggupanmu, tapi kemampuan Tuhan. Amin. Anugerah itu bentuknya bagaimana? Pembelaan. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Betul? Anugerah juga artinya bentuknya adalah perlindungan. Amin. Kalau Tuhan melindungi saudara, tidak ada satu hal yang bahaya bisa menyentuh hidupmu. Amin. Anugerah itu bentuknya apa? Pengecualian. Buat orang lain ditutup, buat kau bisa dibuka. Ya, anugerah itu bentuknya bagaimana? Saudara lihat pengecualian. Pengecualian artinya juga artinya saudara tahu. Makanya di Alkitab berkata bukan karena kuat, bukan karena gagah. Ada pengecualian. Hukum di muka bumi ini kalau Anda punya kekuatan, Anda naik. Tapi di dalam Tuhan, sekalipun kau tidak diperhitung orang. Sekalipun kekuatanmu tidak seberapa, kalau Tuhan mau angkat, Tuhan angkat. Kalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Ada pengecualian. Dikecualikan. Itu anugerah. Amin. Anugerah apa lagi saudara? Anugerah itu artinya Anda hidup menembus batas kemustahilan. Orang lain berkata nggak mungkin, bisa tuh. Di Alkitab ada banyak cerita orang-orang yang tidak diperhitungkan orang, dipandang sebelah mata. Melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Nah, bentuknya apa lagi saudara? Anugerah itu bentuknya artinya percepatan. Siapa yang mau mengalami percepatan? Amin. Oh yang lain nggak mau, nggak apa-apa. Malaikat catat itu saudara. Ya, banyak orang mau percepatan karena apa? Biasanya mau supaya prosesnya selesai. Salah saudara, proses nggak pernah Tuhan hilangkan. Karena apa? Proses itu yang menjadikan. Amin. Jadi orang yang minta percepatan, jadi misalnya prosesnya aturannya 5 tahun dipadatkan satu tahun. Tapi dimampukan di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu nggak mungkin bisa nggak mungkin akan hilangkan proses. Amin. Nah, apalagi saudara, satu hari Alkitab berkata 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan sehari. Dalam terjemahan lain, dalam Mazmur dikatakan begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan begini, apa yang bisa kau capai 1000 hari di tempat lain, itu bisa kau capai di dalam hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan dalam 1 hari. Anda jangan salah saudara, 1000 hari itu kurang lebih 3 tahun saudara. 1 hari, itu baru pelataran, bagaimana Anda masuk ruang kudus. Ada supranatural.
Amin. Ada banyak orang mereka pikir begini saudara, mereka pikir terutama ada banyak orang pikir dia bagikan hidup ini jadi dua. Yang satu kehidupan sekuler, yang satu kehidupan imam. Ya betul ya, orang yang pelayanan itu imam dan orang selalu berkata kalau yang cari-cari Tuhan itu ya imam lah, bagian orang yang pelayanan. Salah. Anda boleh lihat di Alkitab, hampir semua di Alkitab sebenarnya lebih banyak orang sekuler. Abraham siapa? Sekuler. Adam siapa? Sekuler. Dia disuruh pengusahakan taman. Habel, sekuler. Raja Daud, sekuler. Tapi ya saudara baca di Alkitab, ada banyak kejadian. Alkitab berkata, selama raja itu mencari Tuhan, Tuhan membuat kerajaannya berhasil. Amin. Kerajaan itu sekuler, saudara. Pemerintahan itu sekuler. Saudara kalau lihat, kalau contoh saudara ada remote ya, remote TV. Kelihatannya remote ini tidak ada sangkut paut sama TV. Tapi remote ini sebenarnya paling menentukan. Tuhan itu sepertinya gak ada sangkut paut dalam hidupmu. Tapi dengar naik turunnya hidupmu, tinggi rendahnya. Tertutup atau terbuka dia yang menentukan. Amin. Oleh karena itu dengarkan baik-baik, kalau Anda mau naik kuncinya adalah kenali hati Tuhan. Anda kenal, Anda bisa sentuh hati Tuhan, selesai semua. Dalam situasi yang kau hadapi, kenali rema yang Tuhan mau dalam hidup itu, dalam kejadian hari itu. Kenali sikap yang Tuhan mau. Anda sentuh itu, Anda dapatkan itu terobosan dalam hidupmu. Amin. Nah, bentuk anugerah apa lagi saudara? Ya, kemudahan. Ya, anugerah juga artinya perubahan hidup yang lebih mulia. Anugerah artinya kemurahan, ada jaminan tadi saya katakan, kesanggupan untuk menderita. Saudara tahu nggak? Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, harus siap untuk menderita. Betul? Saudara lihat ada orang-orang bisa menderita lebih daripada kita. Ada orang nih, sorry ya, mobilnya lecet aja, sudah langsung nggak mau ke gereja. Tapi ada orang kehilangan orang yang dia kasihi, tetap berkata Tuhan baik. Ada orang gak disalamin pendeta aja, itu buktikan satu hal, anugerah setiap orang berbeda. Anugerahmu iman toge, ada orang memang imannya pohon aras. Apapun yang terjadi, saudara dengar hari ini kalau Anda mundur karena manusia, imanmu kepada manusia. Kalau Anda tidak mau melayani karena tidak dapat penghormatan, cek motivasi hatimu. Sebenarnya yang kau cari apa? Kalau yang Anda cari adalah ACC daripada Tuhan, perkenanan Tuhan, Anda nggak peduli Anda dapat tepuk tangan atau enggak. Tapi beda kalau Anda kejar adalah kepuasanmu. Amin. Mari saudara Anda lihat ada orang-orang hal kecil aja udah guncang. Ada orang sampai kehilangan segalanya dia tetap berkata Tuhan itu baik. Dia memberi, dia mengambil, terpuji nama Tuhan. Anda mau lihat? Anda mau tahu iman seperti apa? Iman pada ujungnya akan berkata, sekalipun Tuhan tidak memberi, aku tetap akan nyembah dia. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun lembu sapi terhalang daripada kandang, tetapi hatiku akan beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi Tuhan menjadi bagianku. Ini yang Tuhan cari. Tapi berapa di antara kita punya imannya cetek tuh? Nggak dihargai, sakit hati, nggak masuk gereja. Anda pikir kalau Anda nggak melayani, Anda mundur, Tuhan rugi. Enggak. Anda melayani, Anda setia, Anda taat itu untuk kebaikanmu.
Karena untuk Tuhan alirkan kebaikannya, janjinya, Anda harus punya hati yang match dengan hatinya. Karena Anda tidak akan mungkin bisa mengharapkan Anda hidup dalam berkat, tapi hatimu dalam trek kutuk, nggak bisa. Kalau Anda mau yang daripada Tuhan mengalir, Anda harus punya senyawa yang sama. Anda harus punya bahan yang sama membuat apa yang daripada Tuhan itu turun. Anda tahu listrik? Kalau Anda mau listrik itu dialirkan, jangan jadi karet. Karena listrik sama karet gak bakal ketemu. Anda harus jadi tembaga. Nangkap. Makanya ada banyak orang kecewa, mereka masuk hadirat Tuhan, mereka ikut, segalanya mereka ikut, mereka nggak ngalami sikap hati. Nah, untuk Anda mengenal sikap hati ini, Anda perlu namanya pengenalan akan Tuhan. Amin. Biarkan anugerah semakin melimpah. Nah, anugerah intinya apa, saudara? Anugerah adalah kebaikan Tuhan yang mengalirkan pengaruh kudusnya untuk menjaga, melindungi, memberkati, menguatkan, menambah kesanggupan ilahi. Anda tahu gak? Kesanggupan ilahi di sini adalah kalau saudara lihat ketalenta masing-masing menurut kesanggupannya. Kata kesanggupan di situ adalah miracles power. Ternyata saudara dengar, kalau Anda semakin dewasa di dalam Tuhan, kemampuanmu untuk mendemonstrasikan kuasa mujizat itu semakin besar. Saudara dengar, naturalnya Tuhan adalah supranatural. Jadi jangan heran. Saya ada banyak kesaksian yang supranatural. Yang gak mungkin, yang aneh-aneh. Ternyata memang di Alkitab bilang masing-masing menurut kesanggupannya. Kata kesanggupannya di situ adalah kemampuan untuk mengalirkan atau demonstrasi di dalam kuasa mujizat. Amin. Kesanggupan gimana? Kapasitasnya. Nangkap. Jadi Anda akan lihat, Anda kalau semakin sehat di dalam Tuhan, namanya Anda hidup dalam mujizat itu biasa. Biasa. Bukan suatu yang wah. Mujizat terjadi dengan sendirinya, itu akan mewarnai hidupmu. Amin. Yang amin sedikit, nggak terjadi sesuai dengan iman. Amin. Nah, habis itu apa, saudara? Anugerah ini adalah tadi menambah kesanggupan ilahi, termasuk kesanggupan tadi untuk buat demonstrasikan kuasa, kesanggupan untuk menderita lebih daripada orang lain. Ada orang, saudara, kalau lihat bisa puasa lama, kita mau puasa, dengar puasa aja kita udah lapar. Anda lihat kapasitas setiap orang berbeda. Ada orang lebih bisa menderita lebih lama, lebih bisa berdoa lebih lama. Ternyata itu anugerah. Amin. Nah, habis itu apa, saudara? Anugerah ini ujungnya adalah untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Nah, ujungnya, saudara, anugerah ini untuk menggenapkan yang Tuhan mau. Nah, pertanyaannya saya tanya begini. Anugerah ini, nah bagaimana anugerah ini berkembang? Tadi kan saya berkata, ada anugerah setiap orang berbeda. Betul ya? Nah, bagaimana anugerah ini bisa bertumbuh? Nah, itu tugasnya Tuhan atau tugasnya kita? Hah? Bukan bagian. Bagiannya Tuhan atau bagiannya kita? Anugerah loh. Hah? Saudara bahasa India atau bahasa apa itu, saudara? Ya, cepat. Amin. Saudara dengar, Anda dan saya, detik saudara selamat, kita diberikan benih anugerah. Kita diselamatkan lewat anugerah. Tuhan mau apa yang dia berikan itu bertumbuh dalam hidup kita, dilipat gandakan. Mana ayatnya, Pak? Mari kita lihat sebentar di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Dua Petrus 3 ayat yang ke-18. Nah, itu di sana. Ya, ada. Dibilang apa? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Dalam bahasa Inggris bukan dibilang bertumbuhlah,
Tapi dibilang bukan bertumbuh, tapi dibilang grow in grace, bukan by grace. Nangkap bedanya? Kalau by grace artinya kau bertumbuhnya karena anugerah Tuhan. Tapi ini sebuah perintah dikatakan bertumbuhlah kau di dalam anugerah. Artinya ini bagian kita. Nangkap? Nangkap? Saya nggak anti pengajaran kasih karunia, saudara. Dengarkan baik-baik. Semua kita itu karena anugerah, betul. Tapi anugerah itu nggak membuat hidup kita semakin turun. Itu bukan. Kalau Anda berkata Anda dan saya hidup dalam anugerah, semakin hidup dalam dosa, semakin kualitas hidupmu turun, itu bukan anugerah. Karena anugerah dengan jelas mengangkat kualitas hidup kita. Dan pada ujungnya menyelesaikan yang Tuhan mau. Paulus berkata apa? Oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah, aku bekerja lebih daripada orang lain. Jadi di atas rata-rata. Anda bilang kasih karunia, istrinya 1 jadi 2. Oh kasih karunia, itu bukan kasih karunia. Ya, buat dosa, berzina. Anda pikir Tuhan Yesus mati untuk kau hidup, kesempatan hidup dalam dosa itu anugerah. Salah saudara, itu anugerah dari setan buat hidupmu. Setahu saya, orang semakin mengenal anugerah Tuhan, dia semakin berutang sama Tuhan. Dia semakin merasa aku perlu lakukan sesuatu untuk balas kebaikan Tuhan. Aku perlu hidupku berbuah. Aku perlu berubah, aku perlu jadi berkat. Amin. Nah berikut saudara lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Dibilang, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia. Sekali lagi saudara, itu bukan by grace. Tapi dibilang strong in grace. Kalau by grace artinya Anda jadi kuat karena anugerah. Tapi in grace artinya itu bagianmu. Artinya begini, kalau ayat ini ada, artinya ada orang yang anugerahnya lemah, ada orang yang anugerahnya kuat. Makanya dikatakan jadi kuat. Amin. Ada orang lebih radikal daripada orang lain. Lebih punya pengertian, lebih matang. Itu anugerah. Bukan ngomong soal usia. Itu anugerah. Nangkap saudara. Jangan gambarkan anugerah itu berkatmu secara materi. Enggak saudara. Belum tentu itu. Saya tahu itu akan Tuhan tambahkan, akan Tuhan berkati sesuai dengan anugerah, dengan kebijaksanaannya Tuhan. Tapi itu enggak jadi patokan saudara. Tapi yang saya tahu adalah anugerah mengangkat hidup kita lebih naik. Untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Amin. Nah, saudara lihat lagi di dalam Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Dibilang apa? Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace. Kalau dibilang from grace to grace artinya apa? Ada lapisan demi lapisan anugerah. Di dalam Tuhan, anugerah itu seharusnya bertambah. Makanya ada lagu besar, anugerahmu berlimpah kasih. Semakin hari, semakin bertambah. Jadi anugerah itu enggak stagnan. Hidup kita itu enggak berhenti di sini. Seharusnya saudara, Anda lihat saya ketemu dengan saudara nanti tahun lagi depan, kau semakin melimpah. Nah pertanyaan begini, saya persingkat aja. Nah bagaimana kita melipat gandakan anugerah? Pertama saya kasih tahu, poin pertama ini ada 2, tapi 2 ini 1 karena enggak bisa dipisah. Tapi tetap 1 poin. Saudara dengarkan baik-baik, anugerah bertumbuh atau mengalami pelipat gandaan dalam hidupmu, itu lewat yang namanya pengenalan akan Tuhan. Amin.
Lewat pengenalan akan Tuhan. Tadi sudah baca saudara, sebenarnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan apa? Anugerah itu bertumbuh, dikatakan lewat pengenalan akan Tuhan. Amin. Anda semakin mengenal Tuhan. Nah saudara, untuk kau mengenal Tuhan, itu ada dua, dan dua ini satu saudara. Yaitu apa? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20. Saudara, kembali saya berkata, saudara dengar, kekristenan itu bukan teori. Kekristenan itu real. Kekristenan bicara soal hukum. Anda percaya, Anda hidupi, kau pasti mengalami. Makanya ada banyak orang gak ngalami, kenapa? Anda gak hidupi yang dibagikan. Anda gak hidupi yang kau dengar. Kalau kau hidupi, kau jalankan, itu pasti. Amin. Saya ambil botol ini, saya jatuhkan. Anda lakukan yang sama, hasilnya sama. Nangkap, itu baru namanya sebuah hukum. Ya, saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32 dikatakan apa? Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, Tuhan satu, ya. Dan kepada apa? Firman kasih karunia, firman anugerah. Nangkap. Jadi Tuhan dan firman-Nya ini nggak bisa dipisah. Antara rohnya dengan pribadinya ini satu. Amin. Anda kalau cuman firman toh, Anda jadi orang Farisi. Cuman tahu di otak toh, tapi semuanya logos, teori. Tapi kalau Anda ngeroh-ngeroh, lama-lama jadi dukung. No, saya lihat kampret, saya lihat kucing. Saya melihat, ada banyak orang saudara, melihat, terus melihat, hidupnya gak berubah. Melihat. Saya gak anti saudara. Saya tahu di dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan juga aneh-aneh. Tapi aneh-aneh daripada Tuhan ada buahnya. Aneh-aneh dari daging gak ada buah. Mau tahu anehnya Tuhan? Anehnya Tuhan bahkan Tuhan pakai ludah. Saudara mari saya doakan. Saudara kalau lihat kalau sekarang saya pakai ludah, saudara mau maju ke depan enggak? Saudara mari maju ke depan, saya didapat dari Tuhan. Aneh dari Tuhan. Itu ada buahnya. Dari kita Tuhan melihat, saya melihat hidupnya enggak berubah, yang dijanjikan enggak terjadi. Come on. Amin. Jadi untuk kita jadi balance, dua ini harus jadi satu. Sama seperti saya nggak mungkin dipisahkan oleh dengan suara saya. Satu. Amin. Untuk Anda mengenal firman Tuhan, Anda harus bergaul dengan rohnya. Karena apa? Inspirator daripada Alkitab ini, walaupun ditulis oleh manusia, dia diinspirasi oleh Roh Kudus. Nangkap? Untuk Anda mengerti, hukum mematikan, roh menghidupkan. Anda kalau cuma baca ini jadi hukum yang mematikan. Cuma jadi peraturan. Tapi kalau Anda bergaul dengan Tuhan, di situ ada nafas hidupnya. Amin. Nah, pertama adalah firman Tuhan. Nah, kita lihat saudara, firman Tuhan ini apa? Saudara lihat di dalam Efesus 4 ayat 29. Nah, saudara, firman ini Anda bisa dapat dari dua, saudara. Anda bisa dapat dari hamba Tuhan, bisa dapat dari orang. Oke? Atau Anda bisa dapat rema langsung. Anda bergaul, Anda terima rema langsung. Yang paling penting adalah Anda sekalipun dengar dari orang pun, rohmu harus menangkap itu dari Tuhan buat hidupmu. Amin. Pertama adalah firman Tuhan. Dilihat di dalam Efesus 4:29. Saya coba cepat saudara. Saya minta nanti sedikit waktu Pak ya, boleh ya. Efesus 4:29. Saudara, jarang-jarang saya datang. Saya datang dari jauh saudara. Saya datang dari Swiss. Loh, kok nggak percaya? Nggak ada potongan? Sekitar wilayah Sulawesi, saudara. Ya, Efesus mari saudara. Efesus 4:29, mari. Tambah kamus ya, saya takutnya saudara semuanya saudara lupa, saudara ingat yang Swiss saja. Efesus 4 ayat 29, dibilang apa?
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dikatakan supaya yang mendengarnya itu menerima anugerah. Saudara sadar enggak, pada saat kau mendengarkan firman sekarang, anugerah lagi dilipat gandakan dalam hidupmu. Anugerah lagi dibagikan. Makanya saudara kalau kau sekedar dengar, sekedar buat keluar, ya kau enggak terima. Tapi kalau kau dengar untuk menyimpan, bahkan saudara, saya kasih kunci saudara. Waktu kau mendengar, hatimu ini komunikasi sama Tuhan. Amin, itu masuk dalam hidup. Amin. Berikut lagi saudara lihat. Di dalam Lukas 4:22. Lukas 4:22. Lukas 4:22 dikatakan udah situ aja. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-katanya yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, di sini sebenarnya dalam bahasa Inggris bukan kata-kata indah, tapi how graceful. Sangat beranugerah. Amin. Setiap kali saudara dengar firman Tuhan, anugerah Tuhan dilipat gandakan dalam hidup. Amin. Orang yang menutup dirinya dari Alkitab, Anda sedang menutup dirimu daripada anugerah Tuhan. Sorry saudara, kenapa saya bawa Alkitab saya? Saudara lihat Alkitab saya ini, sudah lepas-lepas. Saya baca 80 kali saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya baca terus sampai sekarang. Alkitab saya udah gak berbentuk saudara. Kadang-kadang saya mau baca aja setengah mati karena sudah kena stabilo, sudah apa. Amin. Tapi ini yang membuat hidupmu mengalami penjebolan. Alkitabmu bersih, gak heran hidupmu gak ada penjebolan. Jangan juga habis itu dicoret-coret sengaja supaya jebol. Bukan itu intinya saudara. Tapi Anda dapat sesuatu. Ini dari saya bertobat saudara. Dari saya dulunya pecandu narkoba. Saya alami Tuhan, saya cinta Tuhan. Dari situ saya baca. Jangan bilang kau mencintai Tuhan kalau kau nggak baca ini. Ini surat cintai Tuhan. Amin. Ini adalah firman kasih karunia, anugerah. Amin. Saya berdoa, makanya ada banyak orang saudara, Anda nggak ngalami apa-apa, kau puas hamba Tuhan yang bagikan. Anda puas, Anda cuma jadi konsumen. Makanya kau nggak nerima. Anda harus belajar, kau jadi produsen. Kau harus belajar untuk makan. Kau belajar harus beli minyakmu sendiri. Karena kalau saudara baca cerita 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Yang satu berkata berilah, yang satu berkata beli. Amin. Cuman mau nerima. Yang masuk adalah yang beli, saudara. Amin. Beli, belajar, luangkan waktu. Hanya orang, saya boleh ngomong terus terang, boleh. Hanya orang yang gak tahu diri berkata gak ada waktu untuk Tuhan. Dia yang beri waktu dalam hidupmu justru gak punya waktu buat engkau. Kau gak punya waktu buat dia mikir. Jangan bilang kau mencintai Tuhan. Anda mencintai Tuhan bukan pada saat kau jingkrak-jingkrak di gereja. Jangan kejar sensasi, tapi kejar esensinya. Hidupmu akan beda kalau kau gali sendiri. Kau dapat rema sendiri. Kau bukan remanya dari katanya, kata pendeta itu. Kapan kau terima sendiri? Saatnya kau alami, bukan lagi orang di depan bersaksi dan kau tepuk tangan. Tapi kau ngalami sendiri. Amin. Berikut saudara. Roh Kudus. Jadi tadi saya berkata pertama, ini masih poin pertama. Poin pertama adalah 2, yaitu firman dan roh. Betul? Roh Kudus lihat di dalam Zakaria 2 ayat 10, Zakaria 12 ayat 10.
Zakaria 12 ayat 10. Zakaria 12 ayat 10 dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan, the spirit of grace, dan roh permohonan, spirit of supplication, roh permohonan. Dia spirit of grace. Saudara, semakin kau bergaul dengan dia, semakin dia senang bergaul dengan engkau. Dia senang intim dengan engkau, kau intim dengan dia. Anugerah Tuhan dilipat gandakan dalam hidupmu. Hiduplah menyenangkan Tuhan, hidup jangan kau mendukakan hatinya terus. Tapi kau belajar untuk menyenangkan, belajar bergaul, belajar untuk meraba. Jangan selalu lagunya dia mengerti, dia peduli. Kapan lu mengerti, kapan lu peduli? Buat dosa dia mengerti, dia peduli. Jatuh dia mengerti, dia peduli. Kapan kau belajar untuk mengerti dia? Orang yang anak-anak selalu minta dimengerti. Tapi orang dewasa Anda belajar untuk memberi pengertian. Amin. Suami istri aja, sorry. Biar ini ketemplak sekalian. Kalau ribut, siapa yang paling pertama minta maaf? Itu yang dewasa. Selalu dia mengerti saya dong, mengerti saya. Mengerti, kapan lu mengerti orang? Selesaikan di rumah nanti. Selalu ada orang saudara, bahkan udah minta maaf pun jual mahal. Padahal bukan dia juga salah. Minta maaf sudah minta maaf pun masih jual mahal. Gak ada orangnya di sini. Sini semua kudus semua. Saya alami saudara sama hidup saya sama istri saya juga sama saudara. Seringkali saudara anehnya, tapi dia dulu, sekarang udah berubah. Seringkali manifestnya, kalau udah dekat momen besar, mau KKR, mau pelayanan, malamnya baru manifestasi. Dan Tuhan latih saya untuk merendahkan diri, untuk minta maaf. Saudara, itu akan buat perbedaan. Amin. Mari belajar untuk dewasa. Jangan selalu bilang mau mengerti. Kapan kau mau belajar untuk mengerti hati Tuhan? Amin. Jangan pakai alasan selalu. Itu dia aliran kasih karunia. Yang penting kasih karunia. Kembali saya berkata, kasih karunia seharusnya mengajarkan hatimu semakin menghormati dan mengasihi Tuhan. Amin. Jadi firman dan roh itu satu. Yang terakhir saudara. Anugerah bertumbuh lewat apa? Anugerah sebenarnya tadi saya sudah singgung sedikit sih, saudara. Anugerah bertumbuh atau dilipat gandakan dalam hidup saudara. Lewat namanya ketika kau memberi pengampunan dan kemurahan kepada mereka yang tidak dapat membalas kebaikanmu. Saya ulangi lagi. Kalau pertama, anugerah Tuhan dilipat gandakan lewat namanya pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, anugerah dalam hidupmu dilipat gandakan lewat saudara memberi pengampunan dan kemurahan kepada mereka yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Buka sebentar dalam Lukas 6, 27 sampai 36 ayat terakhir. Lukas 6. Lukas 6. Lukas 6. Saudara, firman ini simple, tapi kalau Anda aplikasikan, itu bisa menghasilkan terobosan besar dalam hidupmu. Sesimpel itu, tapi ternyata untuk buat kita jadi simple, nggak gampang. Anda tahu, teknologi itu ternyata semakin canggih itu semakin simple, betul ya? Dulu ya komputer itu gede banget, itu cuman berapa? Dia punya memorinya berapa? Sekarang hari ini di handphone aja bisa sampai berapa? Itu. Dulu harus seorang profesor udah sampai botak di tengah gitu baru bisa buka saudara. Hari ini anak-anak kecil lebih jago dari kita. Dulu mobil saudara tahu, dulu untuk nyalakan mobil harus diengkol.
Ada yang sudah ada dari zaman itu? Nggak ada saudara, nggak mungkin. Itu saudara harus ngengkol saudara, ngengkol. Hari ini saudara tahu, ada mobil yang Anda cuma masuk, pakai suara, nyala, nyala. Bahkan ada mobil sekarang, saudara tahu ada auto drive tuh. Anda tidur, dia nganter. Coba zaman dulu Anda kasih nyala, tidur. Dia bawa sih, dia buat sampainya ke tempat lain saudara. Tuhan itu canggih saudara. Dan dia ajarkan makanya kesimpelan. Makanya dia berkata jadi seperti anak-anak, simple. Untuk kau mengerti yang Tuhan mau, diperlukan cuma apa? Hati yang sederhana, hati yang mau belajar, hati yang merendah. Amin. Kau akan alami teknologinya surga terjadi dalam hidupmu. Amin. Lihat, di dalam Lukas 6, ayat 27-36, Lukas 6, ayat 27 dan 36. Kita baca bergantian, oke? Dikatakan apa, saudara? Ayat 27 saya, saudara ayat berikutnya. Saya baca ayat 27, dibilang apa? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Apa? Ayat 28-nya. Makanya saudara, biar Alkitab saudara bawa, biar cuma cicak-cicak aja yang ada di dinding. Saudara tahu lagunya waktu kita kecil ada cicak-cicak di dinding. Enggak ada Alkitab di dinding. Tolong bedakan antara Anda mau kondangan dengan Anda mau pergi penyembahan, pergi ibadah. Amin. Ya. Nah, habis itu saudara, sekarang saya ya, ayat 29 ya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain, dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara dengar. Ada banyak orang merasa ayat ini cuma teori. Enggak semestinya ada di sana. Karena mudah ngomong. Coba kalau dikasih, coba kalau saudara dengarkan baik-baik. Ini sekali lagi saya berkata, firman sama roh harus sama. Anda tidak akan mungkin bisa melakukan firman di luar dia kok nggak bisa berbuah. Nangkap. Teman saya, saudara, ada hamba Tuhan satu, saudara, di Sulut, saudara. Dia waktu pertama masuk, dia kan aliran, saudara, aliran GBI, aliran apa, saudara. Di tempat itu waktu itu di awal-awal, saudara, yang namanya kalau bahasa roh itu ditentang. Dianggap sesat. Bahkan orang lebih mau, sorry, pindah agama lain lebih bagus daripada jadi aliran. Iya, jadi waktu dia masuk di sana, dimusuhin, saudara tahu. Dia bangun gerejanya dari kecil, saudara tahu. Dari seng apa-apa. Itu mereka lagi doa, dilempar batu, dilempar kotoran, dilempar semuanya. Mereka nyembah Tuhan. Nah, satu hari, saudara tahu. Waktu dia melewat sebuah jalan, ini adalah orang-orang, penatua-penatua gereja. Menghadang dia. Dia dipukul, saudara tahu. Dipukul, saudara tahu, dia berkata itu ya. Waktu dipukul itu spontan keluar dari mulutnya. Tuhan Yesus ampuni mereka. Tuhan Yesus berkati. Dan pada saat itu ada polisi yang tahu saudara pendeta ini dipukul, dia temannya. Dia mau tangkap, saudara tahu gembala ini berkata, hamba Tuhan ini, kebetulan dia teman saya. Dia berkata begini, jangan bebaskan mereka, saya ampuni mereka. Dia berkata, iya memang betul. Memang harus diampuni, tapi hukum harus ditegakkan. Dia, saudara tahu hamba Tuhan ini berkata, seberapa sih hukum orang bisa ngubah manusia? Bebaskan. Saudara tahu hari ini, sebagian yang mukul itu jadi jemaatnya. Sebagian enggak, tapi sebagian pas ada acara segala macam, mereka bantu. Mereka ikut partisipasi, dengar. Amin. Nah, habis itu saudara berikut, saudara ayat 30. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat 32.
Garis bawahi apakah jasamu. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, garis bawahi lagi, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Berikut. Apakah jasamu? Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Sama-sama kita baca. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara dengar seperti yang tadi saya katakan teman saya, itu nggak bisa direkayasa saudara. Saudara dengar. Contoh ya. Contoh ini penuh dengan air, sekalian saya minum saudara. Udah haus. Contoh ini penuh air. Ini penuh air, oke? Kalau saya tekan, yang keluar apa? Saudara dengarkan baik-baik. Tekanan cuma munculkan apa yang terbangun dan penuh dalam hidupmu. Itu nggak bisa direkayasa. Anda nggak bisa punya niat-niat gini, gue pingin lakukan firman ini, gue pingin. Realitanya, kau bisa lakukan apa enggak pada saat ada tekanan. Engkau yang sungguhnya, bukan sekarang ini kau lagi di gereja, itu bukan kau. Engkau yang sungguhnya pada saat ada tekanan dalam hidupmu, itu engkau yang sungguhnya. Reaksimu pertama, itu kau. Spontan pada saat ada tekanan apa yang keluar dari hidupmu, itu apa yang terbangun. Yang kau tabung setiap hari. Makanya saya berkata anugerah itu pada ujungnya membawa kau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah tapi yang saya mau bagi di sini, Anda lihat berkali dikatakan apakah jasamu, apakah jasamu, apakah jasamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan lain, what grace in it. Apa anugerah di dalamnya. Kalau kau berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada kau, apa anugerah. Anda berbuat baik dengan orang yang kaya, Anda kasih. Besok dia balas kau lebih besar. Tapi kalau kau berbuat baik kepada orang yang gak bisa balas kau memiutangi Tuhan. Dan saya bersyukur, tadi saya tanya sama Pak John. Masih dilakukan sampai sekarang suatu yang ajaib saudara. Membawa saudara di tempat ini. Saudara tahu, itu memiutangi Tuhan. Gak heran kalau hidupnya diberkati. Gak heran. Kami pelayanan penjara. Kami pelayanan ke penjara-penjara. Gak ada donatur, gak ada apa-apa saudara. Kami pelayanan. Kami keluar kocek sendiri. Buat orang ini banyak gereja sudah lepas. Karena buat mereka ini merugikan. Karena kalau kau melayani di yang lain, orang kasih kita berkat. Tapi kalau penjara, kita yang keluar, kita yang masuk. Bahkan kita kadang-kadang mohon untuk bisa pelayan. Kadang udah kita mau melayani pun dipersulit. Udah kita ngeluarin, saudara, buat orang lain nih kenapa? Rugi. Kalau kau cerdas rohani, kau tahu ini bukan rugi. Kau melipat gandakan anugerah dalam hidupmu. Ada orang-orang yang selalu menyakiti engkau, melukai engkau. Dan kau selalu yang minta maaf. Saudara dengar, kau bukan di posisi yang kalah. Kau sedang melipat gandakan anugerah. Ada orang kadang-kadang suami istri berkata, saya harus mengalah terus. Jangan. Dia akan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Istri saya satu hari saudara waktu awal pelayanan yang tadi saya berkata saudara. Dia lihat anugerah suami istri aja anugerahnya berbeda. Oh iya betul. Setiap orang pada ujungnya jalannya pribadi lepas pribadi loh sama Tuhan. Gak bisa iman nebeng. Dia lihat loh
Kamu nih diundang-undang orang, berangkat ke sana, berangkat ke sini, dikasih hotel yang terbaik, di ini, di apa, segala macam. Saya diam aja, saya nggak bisa jawab. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Tuhan berkata, bilang sama dia, itu terjadi karena setiap kali kau nggak pernah minta maaf, selalu mau minta dimengerti. Anugerahnya beda. Tetap Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang menyembah Dia dan bukan. Satu hari tetap apa yang kau penuhkan dalam hidupmu itu akan mendatangi engkau. Ada cawan berkat, ada cawan kutuk. Amin. Kau yang mana yang kau penuhkan? Hari ini kau penuhkan terus. Satu hari kalau itu penuh, itu mendatangi engkau. Tabur terus kebaikan. Tabur terus kemurahan seperti Bapamu di sorga, murah hati. Amin. Kau sedang melipat gandakan anugerah. Lewat apa? Pertama adalah lewat pengenalan akan Tuhan. Pengenalan Tuhan akan Tuhan kau dapat lewat apa? Lewat firman dan Roh Kudus. Yang kedua, kau belajar. Ketika saudara dengar, saya tahu soal waktu dan saya tahu ada sebagian daripada saudara yang kau berkata, saya orang gak mampu. Saudara dengarkan baik-baik. Kau sudah diberkati. Amin. Karena Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan selalu, saudara dengarkan baik-baik, jangan selalu punya mental, saya harus diberkati. Belajar untuk kau memberi. Supaya apa? Terlebih bahagia yang memberi daripada menerima. Kalau Anda nggak belajar setia dari yang kau punya, dari yang kecil, kau nggak akan setia juga waktu kau diberkati, waktu besar. Ada banyak orang berkata gini, kalau saya diberkati nanti, saya akan nabur. Enggak. Kalau yang dari kecil kau tidak punya, nggak belajar setia, kau nggak bakal. Kami punya jemaat yang orang-orang sederhana, kami latih mereka untuk memberi, hidup mereka berubah. Kalau kau selalu punya mental, saya kan miskin, ya terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi kau harus tahu yang buat kau jadi kaya adalah kau punya Tuhan dalam hidupmu. Dia yang sudah jadi miskin supaya kau jadi kaya. Itu tinggal di dalam engkau. Dan akan beda saudara ketika kau memberi dengan mental seperti ini. Saya diberkati, kau akan caramu berubah. Saudara kalau lihat murid-murid Tuhan pada dasarnya sebenarnya kalau saudara lihat di waktu cerita 5 roti 2 ikan, udah jelas-jelas mereka nggak ada roti lagi. Dan mereka berkata, Tuhan roti kita nggak cukup, suruh mereka pulang. Tuhan berkata, beri mereka makan. Nangkep gak? Aneh gak? Minimal Tuhan mau berkata gini, minimal mentalmu pemberi. Mujizat aku yang buat. Dia bilang ke mereka, kamu harus kasih mereka. Jelas-jelas gak cukup. Tapi kalau mentalmu demikian berubah, anugerah dilipat gandakan dalam hidup. Juga dalam hidup sehari-hari, jangan selalu minta dimengerti. Minta orang mengerti, minta orang yang selalu duluan minta maaf. Itu mental. Tapi justru suami istri atau kapanpun saudara, karena sekolah yang paling gampang adalah sekolah, yang paling sulit adalah sekolah suami istri seumur hidup. Nggak bisa lari saudara. Anda balik sini ketemu dia saudara. Balik sini. Coba belajar dari yang kau punya sekarang jadi berkat. Jangan muluk-muluk Anda mau jadi berkat di luar. Dari yang ada, dari yang kecil, dari yang paling dekat kepada engkau, belajar untuk jadi berkat. Berebut untuk duluan mengampuni. Berebut untuk jadi berkat. Kau akan lihat anugerah Tuhan dilipat gandakan dalam hidupmu. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Mari saudara tutup Alkitab saudara, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih buat malam yang memberkati hidup kami. Biarkan firman yang kami terima ini dimateraikan, diukir dalam hidup kami. Kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami akan jadi pelaku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Semua kita yang percaya sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji menyembah. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama memuji. Katakan satu hal. Ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, amin, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu yang aku percaya. Mari sejemaat jemput jemaat kita semua sama-sama bangkit berdiri. Yang mau bersuka cita lebih lagi. Sama-sama katakan satu hal. Satu hal yang ku minta, amin. Ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati. Melompat lagi Yesus. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku, kami tidak takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, amin, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Sungguh kami percaya Tuhan, kami tidak takut karena kami percaya Tuhan adalah terang dalam hidup kami. Ada amin jemaat Tuhan, amin. Bisa katakan Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah terangku. Lebih meriah lagi katakan Tuhan Yesus adalah terangku. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buat kami Tuhan, yes, yes. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, amin, penuntun. Yes. Ayo jemaat Tuhan,
Tuhan, amin. Tos kiri kananmu dan katakan, terus besarkan nama Tuhan. Mari memuji Tuhan. Wow. Mari sama-sama jempolnya bagi Tuhan Yesus. Serukan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya, rahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan sekali lagi, besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Yes. Oh, besarkanlah, lambaikan tanganmu sama-sama. Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Dia pasti menolong. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Besarkan nama Tuhan, puji. Sama-sama lambaikan tanganmu. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Serukan. Oh, besarkanlah. Katakan dengan iman. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Siapa yang menebus hidup kita, gereja Tuhan? Yesus. Kuasanya tidak berubah, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Percaya ketika Yesus ada dalam hidup kita, firman Tuhan tadi katakan, hidup kita pasti berubah, amin. Amin, amin, amin. Jemaat rupa sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang.
Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.